Yo, 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 lagnya yo. Sebelumnya, saat sang MC kita mendapatkan pesan dari Nona Huangfu Thinking yang mengatakan bahwa dia menemukan bis tingkat darah dewa di gurun iblis. Keesokan harinya di gurun iblis, di sana Sen, Pinking, dan anak buahnya sedang menuju ke tempat bis tingkat darah dewa dengan menggunakan hewan kuciosa mereka masing-masing. Sen pun menanyakan kepada Pinking tentang bis yang Pinking katakan di pesan waktu itu. Sen merasa heran kepada seniornya ini. Padahal kan seniornya ini sangat kuat dan mempunyai banyak bawahan. Seharusnya dengan mudah menangani bis tingkat darah dewa itu. Thinking Fun mengungkapkan bahwa bis tingkat darah dewa itu tidak bisa dikonsumsi. Seluruh tubuhnya seperti batu emas hitam, dan itu sangat keras seperti armor humanoid. Lebih-lebih dia memiliki senjata mulia. Mendengar itu, Sen terkejut dan langsung mengatakan, bis tingkat darah dewa dalam armor humanoid? Ini sangat langka. Makanya aku mencarimu untuk ikut. Apapun ceritanya, bis itu harus dibunuh hari ini juga. Tapi kita tetap harus berhati-hati. Bis itu besar tapi sangat cepat, jadi cukup sulit untuk dihadapi, ucap Pinking. Setelah itu mereka pun sampai di TKP. Terlihat sang bis berada di tengah-tengah pasir hisap dengan senjatanya. Thinking pun mengungkapkan dua bawahannya pernah ada yang terkena senjata palu godamnya. Yang satu tewas dan satunya lagi terluka parah. Lalu Sen menganalisa. Menurutnya lubang pasir hisap itu adalah rumahnya dan siapapun yang jatuh ke dalamnya akan terkubur. Jadi kalau mereka ingin menyerang bis itu harus menggunakan jiwa bis tipe terbang dan itu harus tingkat darah dewa. Mendengar itu, Thinking mengungkapkan bahwa sayap tingkat darah dewanya saat ini tidak ada padanya. Jadi menurutnya tidak mungkin, namun Thinking memberikan Sen anak panah tingkat darah dewanya. Karena Thinking sangat mempercayai skill memanah Sen, jadi Thinking pun menunggu saja saat yang tepat untuk menyelesaikannya. Tapi Sen mengatakan bahwa seniornya ini tidak perlu membantu, biar Sen saja yang menghadapinya sendirian. Namun Sen bertanya pada Thinking apa yang harus dia lakukan jika dia mendapatkan jiwa bisnya. Thinking langsung mengatakan jiwa bis dan senjata palu godam mulianya harus diberikan kepadanya. Dan sebagai imbalannya Sen bebas meminta apapun padanya. Tapi ngomong-ngomong, sayap bis berbulu hitammu ini asli kan? Kau yakin bisa melakukannya kan Junior? Tanya Thinking. Wush, Sen pun langsung melompat terbang dan menjawab bahwa seniornya ini tidak perlu khawatir. Pikirkan saja imbalan yang bagus untuknya. Setidaknya siapkanlah dulu satu hidangan mewah untuknya setelah ini selesai. Saat Sen melesat terbang, dia pun bergumam bahwa tidak bisa menggunakan sayap dragon yang digunakan Bigat. Dan itu membuat Sen sakit kepala. Karena sayap yang Sen pakai saat ini sangat lambat. Tapi juga dengan itu Sen bisa mendekati bis itu secara diam-diam. Menurut Sen seharusnya tidak mudah disadari olehnya. Tapi sayang seribu sayang, ternyata sang bis menyadarinya. Menurut Sen lagi, bis ini mempunyai sensitivitas sangat tajam. Sang bis pun langsung melompat dan siap-siap menyerang menggunakan palu godamnya. Wush! Untungnya Sen dapat menghindari serangannya. Sen menyadari bahwa palu godam itu sangat kuat. Bahkan kalau Sen memakai armor semut kristal hanya mampu menahan beberapa kali saja. Wush, 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 wush. Sang bis itu pun bergerak sangat cepat dan kali ini Sen tidak dapat menghindari serangannya. Untungnya Sen masih sempat menggunakan armor semut kristalnya. Melihat itu, Thinking merasa sangat khawatir kepada Sen karena menurutnya bis tingkat darah dewa itu sangat kuat. Dia pun menduga apakah hanya orang dengan gen darah dewa dalam fase kesempurnaan saja yang bisa melawan bis itu? Jika Hansen benar-benar terbunuh, aku akan sedih setengah mati, ungkap Thinking. Karena Thinking tidak ingin Sen mati, dia pun membantu dan melindungi Sen agar Sen dapat kesempatan untuk kembali. Melihat itu, Sen langsung mengatakan bahwa senior tidak perlu membantu. Kan tadi sudah kubilang, aku punya cara untuk menghadapinya. Jadi senior Huangfu berdiri saja di sana dan perhatikan baik-baik. Kuchiyose no Jutsu. Sen pun memanggil hewan peliharaannya, yaitu cacing besar Alaska.
Mari kita gunakan skill vertical acceleration dalam pertempuran yang sesungguhnya, ucap Shen. Lalu Shen memusatkan semua kekuatannya dalam satu serangan. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Wush, wush, wush. Dengan cepatnya, Shen langsung menebas leher sang bis tingkat darah dewa itu. Finking dan bawahannya yang melihat pun sangat terkejut. Nani? Shen pun menyelesaikan tugasnya sambil membawa senjata palu godam. Menurutnya, palu godam ini sangat berat, sampai-sampai tangan Shen mau patah hanya dengan membawanya. Lalu Shen memberikan palu godam itu ke Finking dan mengatakan bahwa kebanyakan orang pasti tidak bisa menggunakannya. Jadi jika dibawa pulang hanya bisa menjualnya dengan beberapa juta saja. Finking pun kagum dengan juniornya ini, bahkan begitu banyaknya orang di timnya saja gagal menanganinya. Dan yang membuatnya makin kagum adalah Shen dapat mengalahkan bis tingkat darah dewa itu sendirian. Apa kau mendapatkan jiwa bisnya? Tanya Finking ke Shen. Shen menjawab bahwa dia tidak mendapatkannya karena tubuh bis itu ditelan oleh lubang pasir hisap dan juga tidak bisa dikonsumsi. Intinya keuntungan hari ini tidak besar. Sedangkan dalam pikirannya, Shen memang benar-benar tidak mendapatkannya. Hanya saja Shen sedikit khawatir apakah Finking akan mencurigainya. Tapi tak disangka-sangka Finking langsung menghampiri Shen dan mengatakan bahwa dia sangat puas karena Shen membuktikan lagi nilainya di mata Finking. Tunggu saja seniormu ini pasti akan membayarnya dengan sangat baik. Hahaha, baiklah, ungkap Shen yang tertawa merinding. Setelah itu, 2 hari kemudian, Shen melihat semua anggota resimen armor baja berkumpul. Shen menduga apakah ada sesuatu yang serius tengah terjadi. Ternyata Qin Xuan mengumpulkan semua anggotanya untuk memberitahukan bahwa dalam sebulan lebih dia akan menyelesaikan transformasi pertama dan akan pergi ke tempat Suaka Dewa kedua. Jadi beberapa hal yang ada sekarang perlu diurus selama waktu itu. Qin Xuan lanjut mengatakan bahwa dia telah merekomendasikan Yang Manli untuk mengambil alih posisi sebagai komandan resimen di Suaka Armor Baja dan bertanggung jawab atas semua urusan anggota. Sedangkan untuk kapten tim khusus, Qin Xuan memutuskan untuk merekomendasikan Han Sen yang mengambil alih. Mendengar itu, Yang Manli terlihat terkejut. Sedangkan si anak Sultan Su dan si kumis Mario sangat senang. Sen sekarang menjadi orang besar dan merasa iri karena Qin Xuan selalu mendukungnya. Orang-orang pun juga tak menyangka Sen benar-benar akan menjadi kapten, dan yang menjadi pertanyaan mereka apakah Sen ini akan lebih baik dari ketua tim Yang Manli. Dengan aktingnya, Sen mengatakan apakah keputusan Qin Xuan tidak terlalu mendadak dan menganggap Qin Xuan sedang bercanda. Tapi dalam pikirannya Sen mengatakan, hehe, wajah Yang Manli menghitam barusan. Aku tiba-tiba merasa senang, hahaha. Dan benar saja, Yang Manli langsung memprotes keputusan Qin Xuan. Menurutnya, posisi itu lebih cocok untuknya daripada Han Sen. Tapi Qin Xuan mengungkapkan dengan kepribadian Yang Manli malah tidak cocok untuk posisi itu. Hal ini juga sudah diputuskan oleh atasan, jadi tidak perlu dibicarakan lagi. Lalu Qin Xuan mengakhiri rapatnya sampai di sini dan mempersilahkan semuanya untuk kembali bekerja. Si kumis Mario yang terlihat senang mengatakan, akhirnya kami di bawah perintahmu Han Sen. Sedangkan si anak Sultan Su mengungkapkan bahwa Abang Sen jangan lupa mempromosikannya karena dia akan melakukan yang terbaik. Sen pun berpikir dan tak menyangka karena hubungan Qin Xuan dan Yang Manli seperti adik kakak yang saling menyayangi. Pikir Sen Qin Xuan akan memanfaatkan jalur orang dalam promosi jabatan. Tapi tak disangka-sangka Qin Xuan sangat jelas dalam memisahkan kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Nah, ini sangat patut untuk dicontoh ya kan para penonton? Lanjut Sen, setelah dia menjadi kapten tim operasi khusus, dia akan bisa membeli barang bagus langsung dari dalam dan itu benar-benar rezeki nomplok. Hahaha. Namun ternyata Yang Manli masih tidak terima Han Sen yang terpilih. Dia pun meminta kepada Qin Xuan untuk bertanding dan membuktikan siapa yang layak. Kalau Sen yang menang, maka Manli tidak akan berkata apa-apa lagi. Qin Xuan pun tak habis pikir dengan temperamen Yang Manli. Han Sen pun langsung mengatakan bahwa dia akan menerima tantangan Yang Manli, apapun itu asalkan jangan melahirkan bayi.
Sambil menunjuk Sen, Manli mengatakan, jangan sombong dulu, aku pasti akan membuatmu kalah telak. Setelah itu, mereka telah berada di aula perlengkapan holografik. Lalu, Qin Xuan meminta agar Sen dan Manli masuk dengan akun mereka masing-masing dan gunakan perangkat holografik untuk memasuki dunia virtual untuk berkompetisi. Qin Xuan percaya akan menjadi kompetisi yang indah dan adil. Sedangkan itu, si anak Sultan Su baru keluar dari latihan virtualnya. Menurutnya sangat berat dan membuat punggungnya sakit sekali. Dia pun melihat Qin Xuan, Manli, dan Sen dari kejauhan dan bertanya-tanya kenapa mereka di sini. Setelah itu, kita diperlihatkan area virtual yang terlihat sangat nyata. Menurut Qin Xuan, tempat itu adalah salah satu program pelatihan klasik. Setelah masuk, ada jalur hutan dengan total panjang 2 km. Di pepohonan di kedua sisi jalur hutan, ada 2 jenis burung hitam dan putih yang akan muncul secara acak. Dan jika kalian memanah burung putih, maka kalian akan langsung dikeluarkan. Hasilnya pun ditentukan oleh jumlah burung hitam yang berhasil kalian panah. Dan jika jumlah hasil panahan kalian sama, maka yang akan menghabiskan waktu paling singkatlah yang menjadi pemenangnya, ucap Qin Xuan panjang lebar menjelaskan. Lalu kompetisi pun dimulai. Sen dan Manli pun memasuki ruangan virtualnya. Dari kejauhan, si anak Sultan Su menduga kenapa ketua Manli dan abang Sen berkompetisi, jangan-jangan karena rapat hari ini. Si anak Sultan Su dengan bergegas ingin menonton walau harus membayar. Tapi hanya satu orang saja yang bisa dilihat, jadi dia pun ingin menonton aksi abang Sen. Setelah itu, kita ke tempat sang MC kita yang sudah dalam dunia virtual. Pikir Sen ini pertama kalinya dia memainkan game semacam ini. Sen merasa sangat seru, apalagi yang dia lawan adalah yang Manli, membuat motivasinya bertambah untuk menang. Sen mulai memanah burung hitam di antara burung putih. Sen pun akan menggunakan kesempatan ini untuk meyakinkan yang Manli agar dia tidak pernah berani meremehkannya lagi. Dengan mudah, Sen memanah burung hitamnya lagi. Menurutnya, lintasan berbuntuk busur ini sama persis dengan penggunaan jiwa bis kupu-kupu Ghost Flame. Lalu, Sen pun mulai serius. Menurutnya, kuantitas hanyalah salah satu syarat acuan. Durasinya juga harus dikontrol. Dan semua burung hitam harus ditembak dalam waktu sesingkat mungkin. Sedangkan itu, si anak Sultan Su dibuat terkejut dengan aksi sang MC kita. Dia pun mengatakan, aku sudah tahu abang Sen memang luar biasa. Tapi aku tidak tahu kalau dia ternyata sehebat ini. Ini seperti dewa panah saat masih hidup. Bukan, ini dewa panah yang hidup. Begitu juga dengan Qin Xuan yang tak menyangka Sen akan dengan mudah bermain di dalam kompetisi seperti ini. Kemampuan prediksi yang mengerikan, penglihatan yang bagus, dan respon yang sangat cepat. Pikir Qin Xuan, Manli, lawanmu bukan orang biasa. Menang atau tidaknya tergantung pada kemampuanmu sendiri. Setelah itu, kompetisi berakhir. Lalu 10 menit kemudian, Yang Manli keluar dan memperlihatkan hasilnya kepada Qin Xuan. Menurutnya, ini adalah hasil terbaik yang pernah dia peroleh dan juga memecahkan rekor di perangkat itu. Dia pun sangat yakin bisa mengalahkan Han Sen. Sedangkan dalam pikirannya Yang Manli, dia menyadari kalau Sen keluar lebih duluan. Dia berharap jumlah burung hitam yang dipanah Sen tidak lebih banyak darinya. Qin Xuan lalu memberitahukan hasilnya. Ternyata Manli mendapatkan rank A dengan memburu 964 burung hitam. Menurut Qin Xuan jauh lebih baik dari hasil Manli sebelumnya. Tapi sayangnya Han Sen yang menang, membuat Yang Manli mengeluarkan kata "Nani?". Dengan gayanya, Sen mengatakan bahwa dia meminta maaf karena dirinya sedikit lebih baik. Rupanya hasil milik Sen adalah rank S. Qin Xuan pun mengungkapkan bahwa Sen tidak melewatkan satu pun dari 1000 burung hitam. Dan juga dia sudah di sini 10 menit lebih awal dari Manli. Mendengar itu, Manli pun terkena mental. Sedangkan Qin Xuan mengatakan hasilnya sudah diputuskan. Masalah ini selesai. Mari kita semua kembali, kalian akan segera diberi tugas masing-masing. Dan Qin Xuan berharap Sen dan Manli bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kalau begitu aku duluan, ketua tim Yang Manli, sampai jumpa, dah, ucap Sen. Sedangkan dalam pikirannya Sen mengatakan, cepat kabur, wanita ini mungkin akan memukuliku setelah emosinya meluap-luap.
Setelah itu, Manli mengungkapkan sambil berteriak bahwa dia sudah bersedia bertaruh dan bersedia mengakui kekalahannya. Tapi jika ada kesempatan lain, tidak peduli apapun kompetisinya, dia pasti akan mengalahkan Sen. Pikir Sen, sungguh wanita ini sangat besar. Maksudnya sangat keras kepala dan pantang menyerah. Sedangkan itu, si anak Sultan Su mengungkapkan bahwa kompetisi Abang Sen lebih bagus daripada film. Jadi akan sia-sia jika kekuatan sekeren itu tidak disebarkan. Tapi aku masih perlu mengeditnya, lalu mengeblur wajah Abang Sen. Bisa repot jika hal ini menyebabkan masalah bagi Abang Sen. Si anak Sultan Su pun memberikan judul nama dalam videonya dan bisa kalian lihat sendiri. Rasio klik tayangnya pasti akan meledak, ucap si anak Sultan Su. Keesokan harinya, video sang MC kita telah menjadi buah bibir orang-orang. Ada yang mengatakan ini sangat berlebihan. Mungkinkah video ini ditambah sebuah efek eye yang lagi viral akhir-akhir ini? Namun salah seorang mengungkapkan, katanya moderatornya sudah menyematkan postingannya ke atas. Itu artinya sudah pasti asli. Wow, kalau begitu itu sangat luar biasa. Akurasinya, penglihatan dinamisnya, siapakah orang yang dalam video itu sebenarnya? Pikir yang Manli yang mendengar omongan orang-orang, sudah pasti itu adalah Hansen. Bakatnya itu terlahir untuk memanah. Tidak heran diriku ini kalah darinya. Sedangkan itu di tempat latihan Akademi Militer Elang Hitam. Di sana ada Sen dan saudara-saudaranya. Kang pun tak menyangka saudara ketiga Sen juga bergabung dalam tim akademi. Mau bagaimana lagi, siapa suruh aku juga dari jurusan memanah, ungkap Sen. Lalu situs yang mengumpulkan semuanya untuk menunjukkan beberapa video memanah. Dia pun menjelaskan bahwa ini adalah video kompetisi seorang siswa yang akan menjadi lawan tim akademi tahun ini. Para siswa menyadari orang itu adalah kapten tim memanah Akademi Pusat, Jing Jiwoo. Dikatakan kebugaran fisik orang ini sudah mendekati evolver. Para siswa bertanya-tanya apakah pelatih situs yang yakin mereka bisa melawannya? Apa pelatih membuat kesalahan? Dikatakan lagi, Jing Jiwoo, kapten tim jurusan memanah Akademi Militer Pusat. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah berpartisipasi di sebagian besar Liga Akademi Militer sebagai tim memanah, tim robot perang, tim seni bela diri kuno, dan tim tangan surga. Selama dia berpartisipasi dalam kompetisi, Akademi Militer Pusat memenangkan seluruh kejuaraan tanpa terkecuali. Gara-gara dia, Akademi Militer mau tidak mau harus mengubah aturan kompetisi yang mewajibkan seorang siswa untuk hanya berpartisipasi di satu kategori kompetisi, dan tahun ini dia memilih kompetisi memanah. Para siswa dari tim Akademi Militer Elang Hitam pun sedikit pesimis akan bisa memenangkan kompetisi memanah. Namun salah satu siswa mengatakan lebih baik kita berusaha sekuat mungkin dan kalah dari Jing Jiwoo daripada menyerah terlebih dahulu, itu terdengar lebih baik. Tapi menurut salah satu siswa, dengan kekuatan kita saat ini, mustahil untuk bertemu dengan Akademi Militer Pusat. Jadi kategori apapun yang Jing Jiwoo pilih tidak ada hubungannya dengan kita. Yang penting semangat dan pantang menyerah. Lalu pelatih situs yang menanyakan kepada Sen bagaimana menurutnya tentang Jing Jiwoo ini. Kalau pelatih situ menanyakan tentang menang atau kalah, baru bisa diketahui setelah bertanding, jawab Sen dengan percaya dirinya. Mendengar itu, salah satu anggota tim akademi berujar dan mengatai Sen bahwa Sen ini pemula yang besar mulut. Apa gunanya bertanding? Kita bahkan akan kalah tanpa perlawanan. Zhang pun langsung mengatakan kepada Sen bahwa abaikan saja mereka itu. Saat kompetisi liga berlangsung nanti, beritahu mereka bahwa tidak ada yang mustahil. Lalu Sen mengatakan kepada orang-orang yang mengatainya tadi bahwa banyak bicara tidak ada gunanya dan lihat saja nanti. Sedangkan dalam pikirannya Sen semakin kuat lawannya, maka Sen akan bisa meningkatkan kekuatannya. Kalau menyangkut kekuatan, Sen selalu serius dalam upaya menjadi semakin kuat. Setelah itu, pelatih siang mau memperlihatkan video selanjutnya. Tak diduga ternyata itu adalah video sang MC kita yang waktu itu bertanding dengan Yang Manli dan diupload si anak Sultan Su. Para siswa yang melihat pun tak percaya melihat kecepatan reaksi dan kemampuan prediksinya. Dia tidak mungkin seorang non-evolver kan? Tapi ada juga yang bertanya-tanya siapa orang itu, apakah itu Jing Jiwoo juga? Sen yang juga melihat menyadari bahwa itu adalah dirinya. Sial, ternyata aku kena rekam diam-diam lagi. Untungnya wajahku diblur, jadi identitasku tak diketahui.
Lalu si Tu Xiang menanyai lagi kepada Shen, apa orang yang di dalam video ini lebih kuat dari Shen? Kami di level yang sama, jawab Shen yang sedikit terkejut karena pelatih si Tu Xiang tiba-tiba muncul saat Shen lagi asik dengan lamunannya. Mendengar itu, pelatih si Tu Xiang merasa senang dan langsung mengangkat tangannya sambil mengatakan kepada anggota tim akademi bahwa tahun ini kita akan menggulingkan Akademi Militer Pusat. Mari bekerja keras bersama-sama. Semuanya pun sangat bersemangat mendengarnya. Hurrah! Setelah itu, Shen dan saudara-saudaranya selesai dari latihan dan ingin pulang. Di perjalanan malah bertemu dengan Nona Huang Fu Fingking. Melihat itu, Kang langsung berteriak, Dewi Bohai! Fingking lalu menanyai Shen apakah Shen punya waktu untuk mengobrol empat mata dengannya. Karena terakhir kali Shen sudah membantu Fingking memburu bis tingkat darah dewa di gurun iblis dan Fingking belum membayar Shen dengan baik. Jadi Fingking meminta izin kepada saudara-saudaranya Shen untuk meminjam Shen. Kalian tidak keberatan kan? Dengan semangatnya, Kang mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak keberatan. Lalu Kang curcol dengan Lumeng di belakang Shen. Saudara ketiga kita ini sangat beruntung ya. Sebelumnya sudah ada wanita cantik bernama Jian Ran, dan sekarang Dewi Bohai yang baru pun sudah berhubungan dengannya. Lumeng pun langsung menanggapi curcolan Kang dan mengatakan jika wanita cantik tidak menyukai saudara ketiga, apa mungkin mereka akan menyukai pria kasar sepertimu? Shen yang mendengar jelas pembicaraan saudara-saudaranya hanya diam tanpa kata. Singkat cerita, Shen pun diajak ke restoran Queen. Senior Huang Fu, kau membawaku kemana? Tanya Shen. Huang Fu Fingking pun menjawab, bukannya tadi kau bilang ingin pergi makan? Lalu Shen menanyai lagi kepada Fingking bahwa sebenarnya ini di mana, karena pikir Shen yang melihat dua orang yang sedang bertarung itu adalah Evolver. Fingking langsung menjelaskan, ini adalah bisnis pavilion seni bela diri wargat kami. Dan setiap hari siswa pavilion seni bela diri wargat akan datang ke sini untuk tampil. Lalu Fingking menanyai rencana Shen kalau sudah lulus nanti. Shen pun menjawab, apalagi yang bisa kurencanakan? Paling mengabdi di militer setelah lulus. Mendengar itu, Fingking mengatakan jika Shen ingin bergelut di militer, tidak salahnya juga mempertimbangkan untuk bergabung dengan pavilion seni bela diri wargat kami. Karena banyak orang di militer berlatih di pavilion seni bela diri wargat. Fingking pun yakin akan sangat membantu Shen ketika saatnya tiba nanti. Namun lanjut Fingking, Shen tidak perlu terburu-buru menjawab tawarannya. Toh masih ada beberapa tahun lagi sebelum Shen lulus, jadi Shen bisa memikirkannya pelan-pelan. Nah, apa kau tahu kenapa restoran ini disebut restoran Queen? Lalu sang komentator di sana mengatakan, inilah saat-saat yang paling seru. Karena di sini ada Queen yang sesungguhnya. Kita pun diperlihatkan orang yang disebut Queen dengan topeng merahnya memasuki arena. Shen yang melihat pun menyadari bahwa sang Queen ini terlalu menakutkan, seolah-olah dia berjalan keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah, memberikan semacam perasaan yang sangat berbahaya. Jadi beginikah seorang Evolver itu? Shen pun juga merasa harus mempercepat kemajuannya. Lalu saat Queen mengangkatkan tangannya, orang-orang pun menyebut-nyebut namanya. Queen, 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 bukan Silver Queen. Sang komentator pun mengatakan orang yang akan menantang Queen hari ini adalah Su Jingqiang, Evolver dari pavilion seni bela diri Iron Fist. Shen pun dibuat terkejut lagi dan berpikir mentalisasi kedua tangan. Jika aku tidak salah ingat, ini adalah versi paling canggih dari Alloy Fist. Seni bela diri baru level S di zona Evolver Aula Suci, Super Alloy Fist. Orang ini adalah yang terkuat di antara para Evolver. Shen pun tak habis pikir, penglihatannya tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana pukulan itu dibuat. Tapi Shen langsung menyadari yang membuat Jingqiang sangat kuat bukanlah tinjunya, melainkan gerak kakinya. Kita pun diperlihatkan Jingqiang bergerak dengan sangat cepatnya untuk menyerang Queen. Melihat itu, Shen berkomentar, "Nani? Queen tidak menghindar." Namun Fingking berujar bahwa Queen tidak akan kalah. Ternyata serangan Jingqiang pun tepat mengenai wajah Queen. Hanya saja Jingqiang bingung bagaimana serangannya tidak berpengaruh sedikit pun. Queen lalu mengatakan, sekarang giliranku. Dia pun menyerang layaknya Rai Kiri Kakashi, tapi Jingqiang dapat menghindarinya sambil mengeluarkan pedangnya.
Shen yang melihat pertarungan sengit itu berkomentar lagi bahwa dia tak menyangka serangan Zeke yang tidak bisa melukai Queen walaupun sudah tepat mengenai wajahnya dan malah bisa membalas serangan. Finking pun mengatakan bahwa Queen sudah menjalani 1000 duel tantangan dari berbagai pavilion seni bela diri yang berbeda. Tentu saja tidak ada yang bisa mengalahkannya. Lalu Queen menyerang Zeke yang lagi dan kali ini berhasil mengenainya dan membuatnya terbentak dan terjatuh. Queen pun memenangkan pertarungan. Lanjut Finking, dia adalah ratu di sini dan juga murid yang dilatih dengan hati-hati oleh pavilion seni bela diri warga kami. Shen pun berpikir bahwa dia sudah melihat banyak video pertarungan para evolver di internet, tapi tidak ada keberadaan yang tak terkalahkan dan menakutkan seperti itu. Jadi begini kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh evolver yang sesungguhnya. Lalu Finking mengungkapkan kalau Shen mau, Shen juga bisa mendapatkan perlakuan yang sama dengan Queen. Dengan bakatnya, Shen mungkin akan lebih kuat dari Queen di masa depan. Shen yang mendengar pun mengatakan Queen itu jelas merupakan tokoh teratas di antara para evolver. Dia bukan murid biasa kan? Tentu saja tidak. Tapi kalau kau mau, kau bisa lebih tidak biasa. Menikahlah denganku dan menjadi menantu dari keluarga Huang Fu. Mendengar tantangan menikah dari Huang Fu Finking yang aduhai, Shen pun langsung tersedak menyemburkan minuman yang dia minum saat mendengarnya. Bagaimana para penonton pria? Kalau kalian ditantang menikah oleh gadis yang aduhai plus kaya raya, pokoknya speknya lengkap dah. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis ya di kolom komentar para pria sejati. Insya Allah nanti Ane bacain komentar kalian di next video. Hehe. Singkat cerita, Shen sudah berada di gerbang Suaka Armor Baja. Dia pun masih belum move on tentang kekuatan Queen yang sangat luar biasa itu. Shen pun menduga kekuatan Queen bukan hasil dari latihan di pavilion seni bela diri War God saja, karena aura unik di tubuhnya adalah pembantaian. Menurut Shen, di seluruh aliansi dia masih terlalu lemah. Shen pun merasa dia harus dipromosikan ke Suaka Dewa kedua secepat mungkin. Nah, di sini kita diperlihatkan status sang MC kita sejauh ini. Ranknya tidak ada. Umurnya 18 tahun. Spernya 200. Tingginya 175 cm, beratnya 60 kg. Gen humon dan primitif sudah maksimal. Gen mutan 64 dan gen darah dewanya 50. Setelah itu, Shen yang menggunakan identitas bigatnya disapa oleh bocah nakal yang waktu itu. Jujur Ane lupa namanya, jadi kita sebut saja dia bocah nakal, oke? Shen pun langsung mengatakan kepada bocah nakal bahwa dia tidak perlu basa-basi. Apa kau yakin ada bis humanoid tingkat darah dewa di rawa gelap? Iya bang, aku benar-benar tidak bisa mengatasinya. Makanya aku minta abang untuk bekerja sama, ungkap bocah nakal. Kalau begitu, ceritakan padaku detailnya, ucap sang MC kita. Bocah nakal pun menceritakan bahwa bis humanoid tingkat darah dewa itu terbungkus armor hitam di sekujur tubuhnya, memegang tombak hitam di tangannya, dan menunggangi kuda hitam bertanduk satu. Dan itu bisa berlari di atas lawa secepat terbang, tanpa tenggelam. Menurut bocah nakal, itu sangat tidak biasa. Mendengar cerita bocah nakal, Shen pun bingung dengan bis humanoid tingkat darah dewa itu, karena punya tombak plus tunggangan. Lalu Shen menanyakan apakah bocah nakal pernah melawannya. Bocah nakal mengatakan bahwa dia pernah melawannya dan hampir mati. Untungnya dia punya burung sayap besi, jadi dia bisa kabur dan pulang. Oh, kalau begitu, ayo pimpin jalan ke sana bocah nakal, ucap Shen yang mulai bergerak. Oke bang, namun mari kita perjelas dulu. Berdasarkan aturan lama, jiwa bisnya tetap menjadi milik orang yang mendapatkannya. Sedangkan yang lainnya, bagaimana bang? Tanya bocah nakal. Sang MC kita pun menanggapinya bahwa mari kita lihat dulu, baru dibahas. Terlalu banyak bicara juga percuma kalau tidak bisa mengalahkannya.